keseharian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau pas capek dalam perjalanan, Rasulullah SAW sering meminta salah satu atau dua-duanya dari penyakit ini untuk bersyahid. Ya, misalkan nanti kita akan menyebutkan di sini beberapa bentuk syair-syair yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya saya berikan contoh. Ketika Rasulullah SAW terlibat dalam membangun Masjid Nabawi. Jadi beliau itu membangun Masjid Nabawi dengan harta pribadi beliau. Jadi ada sebuah tanah milik kedua anak yatim oleh Rasulullah dibebaskan, ini sebagai riwayat. Kemudian beliau mewakafkan untuk masjid. Jadi kalau disebut Masjid Nabawi itu wajar, karena beliau sendiri yang membeli tanah tersebut dan beliau bersama para sahabat kemudian membangunnya. Ya, beliau terlibat dalam membangun, menggali pondasinya, membawa pasir dan batu, sampai disebutkan karena beliau itu membawa batu besar di bagian depan dadanya, jadi diangkat seperti ini, sampai dadanya yang putih dan berbulu-bulu halus itu dipenuhi kotoran. Kemudian maksudnya dipenuhi dengan debu. Kemudian beliau menyandungkan sebuah syair. Apa syairnya? Ya Allah, laulaka mahtadaina wa masallaina wa masunna. Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau kami gak pernah dapat hidayah, kami gak bisa sholat, kami gak bisa puasa. Dengan lain disebutkan, beliau mengatakan, Ya Allah, la isha illa ishal akhirah, faghfir muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, maka ampunilah dosa-dosa para muhajirin dan dosa-dosa para sahabat Ansor. Ya. Kemudian nanti para sahabat menyambung dengan syair lain. Ya, jadi saling saling sahut menyahut. Kalau kita ibu-ibu saat pramuka dulu ada istilahnya ada apa di sana. Pakai mulai juga ya. Di sini lagi makan, makan apa? Baik, ya nggak sampai gitulah ya. Tapi maksudnya sahut menyahutnya seperti itu ya. Coba kayaknya anak sekarang masih nggak sih gitu-gitu? Udah enggak? Ya. Masih kalau pramuka ya. Baik, coba sekalian kemudian disambut oleh para sahabat dengan syair apa? Nahnu alladzi bay'u Muhammada ala jihad ma baqina abada. Kamilah yang berjanji setia kepada Muhammad ya untuk berjihad di jalan Allah selama raga kami masih menyatu dengan jiwa kami. Sampai saling sambung menyambung ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Syair itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Kalau di budaya Nusantara atau boleh dibilang mungkin budaya Melayu ada namanya apa? Pantun. Nggak masalah pantun itu. Yang penting nggak jorok, nggak mengungkapkan hal-hal yang buruk ya. Silakan saja. Baik. Sekarang kita masuk hadis pertama. Biasa dari sini satu orang, bagian ini hadis kedua, ketiga, empat. Ya. Saya bacakan empat berarti ya. Oke, secara ditunjuk bisa musyawarah atau diundi, poin. Saya yang akan jawab yang baca. Hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarikun al-Miqdami bin Syuraih an Abi an Aisyah qalat qila laha hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in sya'ri min asy-syi'ri qalat kana yatamathalu bi syai'ri bin Rawahah wa yatamathalu bi qawlihi ya'tika bil akhbari min lam tuzawwid ma lam tuzawwid. Silakan. Dari Amir bin Syuraih dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, seseorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah pernah mendeklamasikan syair? Aisyah menjawab, beliau pernah mendeklamasikan syair Ibnu Rawahah dan mendeklamasikan syairnya Abdullah bin Rawahah. Berita-berita datang padamu dari orang-orang yang tidak dikabuli. Baik, saya bacakan ulang. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Beliau pernah ditanya oleh sebagian sahabat, apakah Nabi Muhammad SAW pernah mendeklamasikan syair, mengulang-ulang syair? Maka Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat iya, kana tamathu bi Syir bin Rawahah. Tadi sudah saya bilang ya. Beliau sering mengumandangkan menyenandungkan syairnya Abdullah bin Rawahah. Ibn Rawahah di sini maksudnya Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi. Wa yatamatsalu biqaulihi, dan sering beliau itu mendeklamasikan atau menyenandungkan di antara syair Abdullah bin Rawahah yang sering beliau ucapkan adalah apa? Ya'ti kabil akhbari ma lam tuzawwid. Ini syairnya Abdullah bin Rawahah. Berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Ya. Ini terjemahan salah ini. Ya'ti kabil akhbar, berita-berita itu akan datang kepadamu tentang perkara yang belum pernah kamu siapkan, itu maksudnya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara syairnya Abdullah bin Rawahah yang sering disenandungkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak melulu beliau itu kemana-mana baca Al-Quran terus misalkan, tapi sesekali apa? Bersyair, ya, sekali bersyair. Artinya kalau di rumah kita ada nasyid-nasyid, kalau bahasa orang sekarang, kalau zaman kita masih kuliah, kalau zaman saya sih, kalau ibu saya nggak tahu gitu ya. Kalau zaman saya masih kuliah ada namanya Sautul Harokah ya, itu nasyid-nasyidnya bagus ya. Beda ya. Kalau penyanyi kan lebih banyak pada liukan-liukan tubuh dan kata-kata yang mengandung syair yang diperbolehkan para ulama yang tadi memuji Nabi atau mengajak kepada perkara-perkara yang sifatnya dakwah, sholat, amal soleh, jihad, itu hal-hal yang oleh para ulama kemudian diperbolehkan. Baik, kalau nyanyi memang para ulama ada berbeda pendapat tentang nyanyinya. Namun nyanyi sendiri banyak tinjauannya. Contohnya kira-kira lirikannya apa? Kalau kulirikannya kulihat matamu berdebar jantungku, wah itu udah nggak boleh ya. Ya jelas itu sudah mengandung syahwat. Atau lirikan nyanyi yang mengandung hal-hal yang buruk ya, cicak sekali ya. Itu nggak diperbolehkan. Atau mungkin ya semacam nyanyian-nyanyian Didi Kempot ya. Itu kan the father of broken heart ya. Sebagai orang biasa, kalau orang yang sering diputuskan kalau mendengarkan lirikan-lirikan Didi Kempot terhibur banget tuh ya. Mencari pembenaran atas keputusasaan ya, dengarkanlah nyanyi Didi Kempot ya. Ustaz suka dengerin ya, pas lewat aja sih ini. Baik. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ada banyak ada banyak sisi tinjauannya ya. Yang enggak semua syair itu boleh dan tidak semua nyanyian itu haram ya. Ada tinjauannya ya. Tentu pembahasan lebih panjang karena misalkan musik yang mengiringi, apa saja musik yang diperbolehkan untuk mengiringi ya. Kira-kira drum band apa istilahnya? Drum ya. Drum itu gimana hukumnya nanti dibahas. Nah, kalau sudah nyanyian sebenarnya baik tapi diiringi itu bagaimana hukumnya? Itu beda lagi. Konser musik udah beda lagi kalau konser. Kalau konser udah ada nyanyiannya, udah ada penari latarnya, udah ada campur aduknya, udah ada judinya, itu jelas beda lagi ya. Jadi memang perlu diperincikan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, hukum nyanyian itu bagaimana? Yang model kayak apa dulu ya? Apakah konser musik ataukah nyanyi biasa seperti siapa namanya? Aku malu pada semut itu. Itu Ebit toh? Ya, kulihat semut ya. Dia bertanya kepadaku, oh beda. Baik. Atau kalau sekarang sih saya lihat mungkin yang diperdebatkan oleh para ulama itu kalau sekarang boleh apa tidak bolehnya ya mirip-mirip Maher Zain lah ya. Maher Zain kalau di Indonesia mungkin Sabian ya. Itu mungkin yang dalam ruang perdebatan. Kalau semacam sudah kayak pakai drum macam-macam, saya tidak yakin kalau ada ulama yang memperbolehkannya ya. Cuma saya belum kaji lebih dalam
Ya, baik. Jamaah sekalian, jadi itu terkait masalah ini. Sekarang masuk, silakan meja kedua saya bacakan dulu, silakan dipilih. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibnu Umair qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah inna asdaq kalimatin qalaha syair kalimatul ladidin ala kulli syai'in ma khalallahi batil wa kada Umayyah bin Abi Salti ay yuslima. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar. Abu Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah itu bersabda, kalimat paling benar yang diucapkan oleh syair adalah kalimat baku. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil karena dan sampai saja Umayyah bin Abdul Al-As masuk Islam. Baik, barakallahu fikum. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya terkait tentang pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syair. Ya. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syair dan penyair. Maka tadi disampaikan syair itu sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan keseharian para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memujinya di hadis lain beliau mengatakan inna minasyi'ri la hikmatan. Sesungguhnya ada di antara syair-syair itu penuh hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Kayak tadi ya, syair ini juga ya, ma kullu ma khalallah ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Segala sesuatu yang diperuntukkan untuk selain Allah maka fana. Fana artinya ya tidak akan ada bekas sama sekali, tidak akan bisa dibalas. Nah, kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asy-syi'ru bi manzilatil kalami, hasanuhu ka hasanil kalami wa qabihu ka qabihil kalam." Syair itu sama dengan omongan, ucapan kita. Yang baik ya dapat pahala, yang buruk ya dapat pahala, dapat dosa. Sebagaimana ucapan kita, kalau ucapan-ucapan kita baik kita dapat pahala, dan kalau ucapan-ucapan kita buruk kita dapat dosanya. Ada satu kalimat yang menyebabkan orang itu terbuka bagi dia pintu surga, tapi ada juga satu kata yang menyebabkan orang tersebut terbuka baginya pintu neraka. Ada satu potongan syair yang menyebabkan orang masuk Islam, dan ada satu potongan syair yang menyebabkan orang tersebut melakukan kemaksiatan. Ya, makanya syair itu sifatnya netral hukumnya. Nah, tergantung pada tadi senandungnya, lafadznya seperti apa. Baik, sampai Rasulullah SAW mengatakan hampir-hampir Umayyah bin Abu Salt, ini orang musyrik pada zaman Nabi, itu masuk Islam gara-gara mendengarkan bait syair yang berjudul ala kulli syai'in ma khalallah batilun. Segala sesuatu yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka akan sia-sia. Begitu indahnya syair sampai membuat orang itu hampir masuk Islam. Ada beberapa syair yang membuat orang masuk Islam. Ada di Turki itu ada seorang penyair, saya lupa siapa namanya. Syair dia itu menyebabkan banyak orang-orang non muslim pada zaman dulu kemudian masuk Islam ya. Hanya mendengarkan apa? Syairnya ya. Luar biasa ya terhadap syair ini. Baik. Mungkin kalau sekarang saya lihat kan kalau Anda di toko-toko non muslim bahkan toko-toko Cina, kalau pas Ramadan itu kan bahkan bukan Ramadan aja, itu mereka nyetelnya lagu-lagu Islami ini ya. Mereka juga mantu-mantu juga gitu ya. Saya pernah masuk ke toko Cina itu, ya mereka mantu-mantu juga gitu ya. Saya dalam hatinya kan selawat ya. Jadi paham ora ya kok mantu-mantu ini. Baik. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga, meja tengah.
Hadatsana Muhammad ibnu Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bin Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ini boleh bersair ya. Nabi sendiri bersair. Silakan dibacakan. Muhammad bin Musanna menceritakan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Dia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al-Aswad bin Qais, dari Jundub bin Sufyan bin Al-Bajali. Dia berkata, sebuah batu mengenai jari jemari Rasulullah SAW sehingga memunculkan darah. Maka beliau bersair, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah. Dan di jalan Allah lah apa yang engkau alami. Masya Allah ya. Nabi bersair. Saya baca ulang. Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu waktu sebuah batu mengenai jari jemari Rasulullah SAW hingga mengucurkan darah. Maka beliau bersair, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah, dan di jalan Allah lah apa yang engkau alami. Seharusnya terjemahannya harus bersair juga kan? Harus bersajak juga seharusnya. Gimana? Engkau hanyalah jari jemari yang berdarah. Dan di gimana? Ada yang bisa berubah menjadi anu. Dan di jalan Allah lah apa yang engkau rasakan ya. Seharusnya gitu ya. Nah ini sebagaimana Nabi ya. Hal anti illa usbu'un damiti lagi ya. Wa fi sabilillahi malakiti ya. Pakai titik ini ya. Ya titik kayak Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya. Itu modelnya seperti itu. Indahnya memang seperti itu indahnya ya. Maka bacaan gimana? Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti ya. Baik jemaah sekalian, ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi sendiri bersyair. Artinya kalau ada orang-orang yang bersyair bagus ya. Bahkan pada zaman Nabi, syair itu bagian daripada media dakwah dan bagian daripada perang narasi. Jadi perang apa namanya? Perang informasi, perang narasi, saling berbalas-balas syair. Itu ada pada zaman dulu jemaah sekalian. Dan ada para sahabat-sahabat perempuan itu penyair-penyair ulum. Taruhlah misalkan dulu ada namanya Khonsha. Khonsha itu penyair ulum. Konon beliau ini penyair spesialis sedih, ratapan. Jadi kalau ada orang yang dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau ini sering diundang untuk membuat syair pada layatan-layatan. Jadi kalau ada orang meninggal, beliau hadir, nanti beliau membuat syair, nangis semuanya sambil pukul-pukul mukanya, robek-robek bajunya ya, atau habis orang ada gitu ya. Itu penyair siapa? Namanya Khonsha. Itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ya, yang pada akhirnya beliau masuk Islam, namun kemudian beliau ganti syair-syair jahiliyah menjadi syair-syair Islami. Penyair itu apa ya? Rodo-rodo ngeri-ngeri sedap. Kalau Islam dia bagus, lurus, tapi kalau seandainya dia jauh dari nilai-nilai Islam, nanti justru dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka wa fi kulli wadin, mereka pergi ke tempat-tempat sepi mencari inspirasi. Yatba'uhumul ghawun, kadang setan-setan atau hantu-hantu yang sering mereka cari inspirasi. Kan penulis kan begitu, penulis syair ya. Pergi ke Taumangu lihat apa untuk buat syair. Jadi susah untuk membuat syair kalau dia tidak mengalami proses emosional ya. Susah untuk membuat syair. Sekarang beginilah ibu-ibu, kalau tidak lagi sedang sedih atau tidak lagi kasmaran, itu buat status tuh biasa-biasa aja. Coba kalau lagi disakitin atau apa, itu statusnya menyentuh banget ya. Contoh misalkan ya, apalah kata manusia.
Kalau Allah itu, wah, itu kalau ada yang saya kayak gitu, itu lagi sedih gitu ya. Karena ada kan orang-orang buat status itu, kita bisa melihat suasana hati orang lewat status yang dia buat. Ya. Baik jemaah sekalian. Jadi itu hadis 24 tidak perlu kita bacakan, langsung hadis yang ke-245. Pada sana saya bacakan ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anba'ana Abu Ishaq anil Barra bin Azib. Kalau mau diringkas langsung dari Al-Barra. Kalau mau dari awal enggak apa-apa. Qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu ya Aba Umarah. Faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu walakin walla sar'arun nas. Talaqqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu ala baglatihi wa Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib akhidun bilijamiha wa Rasulullah yaqulu ana nabi la kadib ana bin Abdul Muttalib. Beliau menyenandungkan syair. Nabi juga ternyata syairnya ya api-api ini ya. Baik, lanjut baca Bun silakan. Dari Barok langsung nggak apa-apa? Barok bin Azib dia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Umarah? Dia menjawab, tidak dari Allah. Rasulullah SAW hanya saja orang-orang bergegas lari karena dari Hawazin menghadang mereka dengan anak panah. Sementara itu Rasulullah SAW di atas bigol-bigol yang berwarna putih, dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib menuntun bigol tersebut. Dalam pada itu Rasulullah SAW bersyair, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Baik, barakallahu fiik. Saya baca ulang. Al-Barra bin Azib berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, apakah kalian berlari meninggalkan Rasulullah pada perang Hunain? Wahai Abu Umarah, maka Barra menjawab, tidak demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lari. Hanya saja orang-orang panik bergegas lari karena Bani Hawazin menghadang mereka dengan anak panah. Sementara itu Rasulullah di atas bigol beliau yang berwarna putih dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib menuntun bigol tersebut. Dalam pada itu, kondisi itu Rasulullah bersyair, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muttalib yang perkasa. Saya begitu ya, ada sasanya ya. Iya. Baik jemaah sekalian, Nabi bersyair. Jadi bacanya begini, bahasa Arabnya. Anan nabi la kadib ba la kadib. Ana banu Abdul Muttalib ya. Jadi kalimat b ya. Nah, bahasa muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathu Makkah, setelah Nabi Muhammad menaklukkan kota Makkah. Kemudian beberapa kabilah Hawazin, kemudian Bani Saqif dan beberapa kabilah-kabilah kecil yang berada di sekitar Taif. Ibu-ibu masih ingat Taif kalau Anda umroh? Nah, dulu orang-orang Taif, Bani Saqif dan Bani Hawazin yang ada di situ dan kabilah-kabilah kecil, mereka dulu berkumpul ingin menyerang kota Makkah karena saat itu Rasulullah berada di kota Makkah. Maka Nabi Muhammad SAW mendengarkan peristiwa tersebut, kemudian beliau segera mengumpulkan pasukan, berangkatlah beliau dengan 12.000 pasukan. Itu pasukan yang terbanyak pada saat itu. Hanya saja dari 12.000 itu yang baru masuk Islam di kota Makkah jumlahnya 2.000. 10.000 itu beliau bawa dari Madinah, 2.000-nya baru masuk Islam. Namanya orang baru masuk Islam, mungkin belum ditarbiyah dengan baik, belum pengajian kayak jenengan. Jadi ya mulutnya belum hijrah kadang. Nah, buktinya apa? Mereka ngomong, apa omongan mereka yang membuat Allah menghukum dengan cara seperti ini. Nahnu aktsarul yaumi adada. Hari ini kita adalah manusia yang pasukan yang paling banyak jumlahnya. La ghaliba lana al-yaum. Enggak ada yang bisa mengalahkan kita hari ini. Sombong, tidak pakai insya Allah, tidak pakai biidnillah. Ini yang ngomong tadi sebagian dari 2.000 tadi ya Mas Kalian ya, yang baru masuk Islam tadi. Maka tadi saya bilang mungkin lidahnya belum begitu
baik karena maklumlah baru hijrah. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum itu dihukum oleh Allah atas kesombongan ini yang berbuat sebagian orang, tapi efeknya pada semua pasukan. Ini mirip kalau kita di rumah yang melakukan kemaksiatan cuma satu orang, tapi Allah menghukum rumah. Tiba-tiba listriknya padam, mesin airnya rusak atau apa, mungkin karena kemaksiatan kita. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau di rumahku banyak tikus berarti aku banyak maksiatnya katanya. Jadi di rumah ibu ada tikus, coro yang banyak ya. Baik, akhirnya apa jemaah sekalian? Allah pun memberikan ujian, yaitu kabilah Hawazin dan Bani Saqif yang mau diserang sama Nabi. Ternyata sudah mengendus kedatangan Rasulullah, maka mereka ambus tuh mereka sembunyi. Kan lembahnya begini ibu sekalian. Nah, mereka berdiri di sini semuanya. Ya, ini pintu masuk lembah. Mereka berdiri di sini semuanya, menyiapkan anak panah, menyiapkan batu. Nah, Rasulullah dan para sahabat masuk. Rasul berpikir musuh belum masuk. Beliau masuknya habis sholat subuh di tempat itu. Ternyata musuh sudah standby jauh sebelum sholat subuh. Tengah malam mereka sudah standby di situ. Walaupun jumlah musuh sedikit, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 dibandingkan jumlah para sahabat sangat banyak, tapi tadi Allah ingin menghukum dosa sombong, ya. Begitu mereka masuk langsung dipanah. Kaget. Mereka nggak tahu ya, mungkin anak panah mereka masih di kantongnya, pedang masih di sini, kemudian tameng mereka masih di untanya atau masih terikat di kudanya. Jadi begitu diserang secara mendadak, panik, ya. Panik karena saking paniknya kan gak kepikiran apa-apa ya mas kalian. Akhirnya para sahabat berlarian nabrak sana di sini. Mereka lupa kalau di depan mereka ada Rasulullah. Mereka tinggalkan Nabi bukan karena sengaja, tapi karena panik. Serangannya begitu dahsyat. Maka pertanyaan itu, ini ada orang kalian berlari meninggalkan Rasulullah. Akhirnya beliau jelas enggak. Saya itu panik karena diserang secara tiba-tiba. Buktinya apa kalau para sahabat tidak meninggalkan Nabi? Setelah itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang suaranya keras, diminta oleh Nabi, panggillah sahabat-sahabatku yang berlarian. Akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi ini memanggil dengan suara yang sangat keras. Maklum dulu belum ada toa ya, belum ada ampli dan sebagainya. Dia panggil, ya ashabu bai'ati ridwan, wahai mereka yang berjanji setia di bawah pohon. Ini Nabi yang kalian berjanji untuk membelanya. Beliau dikepung oleh orang-orang kafir. Akhirnya mereka datang. Wahai mereka yang muhajirin yang meninggalkan negerinya, maka pergi ke Madinah dalam rangka membela Rasul. Ini Rasul sedang dikepung oleh orang musyrik. Akhirnya muhajirin datang. Wahai orang-orang Ansor yang telah berjanji setia siap membela Rasulullah dengan nyawa dan darah kalian, ini Rasul. Akhirnya semua sahabat berkumpul dan kemudian memenangkan pertempuran. Tapi awalnya mereka panik. Nah, saat panik itulah Rasul hanya tinggal dengan segelintir sahabat. Al-Abbas bin Abu Thalib, paman beliau, Abu Bakar, Ali, Umar, kemudian ada Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris ini sepupu Nabi, bukan mertua. Kalau mertuanya itu Abu Sufyan bin Harb, beda ya, sama-sama Abu Sufyannya. Abu Sufyan bin Haris ini sepupu Nabi. Kalau Abu Sufyan bin Harb itu adalah mertua Nabi yang dulu memimpin peperangan memerangi Nabi sebelum beliau masuk Islam. Ya. Nah, saat itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasul itu begitu melihat para sahabat melarikan diri, beliau langsung memacu bigolnya, maju ke depan, ingin masuk ke barisan musyrik. Ditahan oleh Abu Sufyan bin Haris dengan mengatakan, ya Rasulullah, jangan ya Rasul, jangan ya Rasul. Mundur sebentar ya Rasul, mundur sebentar ya Rasul. Sampai ditahan, sampai disebut Abu Sufyan bin Haris itu ketarik, jadi digeret sama bigolnya Rasulullah karena beliau menahan jangan sampai Rasulullah maju sendirian. Nah, kemudian saat itulah Nabi Muhammad bersyair dengan syair ini. Ya, apa syairnya? Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Kata beliau, saya seorang nabi yang tidak pernah berdusta dan aku adalah putranya Abdul Muthalib. Siapa? Kakek beliau.
Kenapa beliau menyebut kakeknya? Karena kakek beliau tokoh yang disegani dan dihormati di kota Makkah, walaupun kakeknya meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi nggak apa-apa berbangga dengan keturunan. Yang penting untuk kebaikan. Yang nggak boleh itu kalau Anda merendahkan orang lain. Mentang-mentang keturunan Nabi Adam, KP ya Nabi Adam ya. Mentang-mentang keturunan Nabi Muhammad, misalkan kemudian merendahkan, memandang orang lain yang pandang hina, ini nggak diperbolehkan, ya. Karena ada yang seperti itu, walaupun nggak ada, sebagian kecil, tapi berbahaya jemaah sekalian. Sebagaimana inilah sekarang kan lagi bangga-bangga keturunan, apa Anda darah bangsawan, darah biru, darah kiai fulan, ya. Di mata Allah, keturunan itu tidak menjadikan kita bertakwa. Amallah yang menjadikan kita bertakwa. Timbangan kesolehan di mata Allah itu timbangan amal, bukan timbangan keturunan. Timbangan keturunan itu timbangan jahiliyah. Ya, timbangan apa? Jahiliyah. Dan Islam sangat-sangat memerangi segala timbangan kemuliaan berdasarkan jahiliyah. Contoh, berdasarkan harta, berdasarkan tampang, berdasarkan keturunan, nggak bisa. Ya, Rasulullah mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam wal abyad al aswad. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan non Arab. Podo wae hamba Allah yang bertakwa. Terus tidak ada perbedaan antara yang berwarna kulitnya putih dengan yang berwarna hitam. Bahkan dulu ada mungkin Atha bin Abi Rabbah, Anda pernah dengar, salah seorang tabi'in yang paling mulia, Atha bin Abi Rabbah. Ini gurunya ulama di Makkah. Beliau ini muridnya para sahabat, jadi sangat dekat banget dengan fase kenabian. Itu mantan budak. Tapi kalau beliau berfatwa atau berbicara, khalifah pun akan tunduk. Ya. Khalifah loh, bukan presiden loh ya. Ya, khalifah. Kalau presiden kan tunduknya dengan kartu merah dari Hasto ya. Salah ya. Ya. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi siapa namanya? Khalifah aja jamaah sekalian tunduk kepada siapa namanya? Kepada Atha bin Abi Rabbah. Ya, bahkan sehingga saya Abdul Malik bin Marwan ya, khalifah itu duduk di majlis Atha di bagian belakang. Dia nggak dapat kursi di depan, mau nggak dapat duduk di depan. Kan duduk bersila-atas namanya di Masjid Haram kan nggak mungkin pakai kursi kan ya. Nah, orangnya tampangnya kayak apa? Kalau dia duduk seperti gagak. Bukan menghina, tapi menggambarkan. Saking hitamnya, pesek hidungnya, tebal bibirnya, rambutnya kribo, tangannya salah satunya buntung karena dan di medan perang. Beliau seorang mujahid juga ya. Ya, itu beliau. Jadi blast, bukan good looking. Tapi dalam Islam tuh good thinking lebih baik daripada good looking ya. Sekarang semua pingin good looking kayak orang Korea. Glowing. Salah alamat lu. Baik, masyarakat muslimin. Jadi Islam itu enggak memandang itu. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah riwayat, "Innallaha la yanzuru ila qulubikum wala innallaha la yanzuru ila kembali ya. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum." Allah tidak pernah menilai kalian berdasarkan tampang. Catat baik-baik. Kalau berdasarkan tampang, Abu Lahab lebih baik daripada Bilal. Bilal itu mirip Atha bin Abi Rabbah tadi. Abu Lahab kayak siapa sekarang? Tampan, gagah, bahkan disebut Lahab karena masnya Abdul Uzza. Disebut Lahab karena kulitnya seperti kobaran api. Maksudnya apa? Mengkilat. Glowing kalau orang sekarang. Putih. Paman Nabi masih turun nama. Memang kakek Nabi itu Abdul Muthalib memang laki-laki yang sangat tampan. Nah, di antara anak yang paling tampan itu adalah Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Nah, yang kedua adalah siapa? Abu Lahab. Jadi makanya Nabi juga tampan ya. Kemudian Abu Lahab ya tampan. Maka istrinya Abu Lahab bukan wanita sembarangan. Ummu Jamil, ratu kecantikan.
putri Arab. Ibu-ibu bisa bayangkan, saya nggak boleh. Ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi itu Abu Lahab itu. Tapi sekali lagi Allah tidak menilai berdasarkan tampang. Justru Abu Lahab apa? Tabbat siyada Abi Lahab itu. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak pernah menilai kalian berdasarkan harta. Kalau berdasarkan harta, Qarun lebih mulia daripada Musa. Musa itu miskin. Qarun kaya. Saking kayanya di Solo ini ada orang gali parit kok ketemu harta. Namanya siapa? Harta apa? Harta si Qarun. Qarun sekalian. Kalau Qarun di Mesir sana aja sekalian. Masya Allah. Tadi ya, Masya Allah. Islam itu luar biasa. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau bangga dalam makna untuk hal-hal yang positif boleh. Misalkan jenengan punya mbah kumbien tukang suruh, sing adan sing imam mbahku ya. Boleh. Anda cerita kepada anak Anda, itu bukan berbangga dengan keturunan yang dikecam atau di apa namanya? Dilaknat, enggak. Itu usaha saja. Ya. Kadang hal-hal seperti itu perlu diceritakan sama anak-anak kita supaya mereka itu ya semangat, bangga dengan mbahnya, ya, dengan kakeknya atau dengan bapaknya. Itu penting. Ya, penting itu jemaah sekalian ya. Kita ceritakan, bukan untuk nauzubillah, bukan untuk apa-apa, tapi perlu kita ingatkan ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu satu yang enggak diperbolehkan tadi, membangga-banggakan. Nah, baik jemaah sekalian. Sekarang kita masuk hadis yang ke berapa ini? 246 ya. Balik ke apa namanya meja sebelah. Saya bacakan. Hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdur Razzaq qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman qala hadatsana Thabitun an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada wa Abdur Rawahah yamshi bayna yadayhi wa huwa yaqulu khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma tadribukum ala tanzilihi darban yuzilha ma'an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Ini sairnya begitu. Saya ulangi lagi sairnya. Khallu banil kuffari an sabilih al-yawma tadribukum ala tanzilih darban yuzilul hama an maqilih wa yudhilul khayla an khalilih. Faqala lahu Umar ya ibn Rawahah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillahi taqulu syi'ra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalli anhu ya Umar falahiya asra'u fihim min nadhin nabli. Silakan. Dia berkata, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata, Habib menceritakan kepada kami dari Anas bahwa Nabi masuk ke Mekah pada saat Umratul Qadha. Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil melantunkan syair. Berikan jalan kepada anak-anak hafid. Hari ini kami akan memukul kalian di rumah kalian dengan pukulan yang menghilangkan kesedihan dari orang tuanya dan menjauhkan seorang kekasih dari kekasihnya. Kemudian Umar berkata kepadanya, wahai Ibnu Rawahah, di hadapan Rasulullah SAW dan di Masjidil Haram, engkau melantunkan syair kepada Nabi, berkata kepada Umar, biarlah dia wahai Umar, sebab hal itu lebih cepat daripada lemparan anak panah. Baik, barakallahu fiik. Saya lagi dari Anas bin Malik, saat Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah Umratul Qadha. Jadi begini, Umratul Qadha itu umroh qadha karena sebelumnya tidak bisa umroh. Kapan itu? Ini terjadi tahun 7 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah, setahun sebelum ini, Rasulullah dan para sahabat berangkat dalam jumlah 1.400 kurang lebih untuk umroh. Dihadang sama orang-orang kafir di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Akhirnya di situ Rasulullah berbaiat namanya Bai'atul
Bai'atul Ridwan. Kemudian di situ juga Nabi Muhammad membuat kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Intinya diantaranya tahun itu Rasulullah dan para sahabat tidak diizinkan untuk umroh, padahal mereka sudah ihram dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Wes berjalan kurang lebih sekitar 5-6 hari dengan pakaian ihram, gak boleh masuk ya mas kalian. Bolehnya kapan? Tahun depan. Kapan? Tahun depan baru boleh. Jadi hari itu tahun itu Rasulullah harus pulang, padahal sudah dekat dengan kota Mekah. Yang kedua, di antara isi perjanjiannya gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun. Jadi nggak boleh ada perang. Yang ketiga, isi perjanjiannya adalah apa? Kalau ada orang musyrik Makkah masuk Islam, datang ke Madinah selama 10 tahun itu, maka orang-orang Madinah harus mengembalikan ke Makkah. Tapi kalau ada orang Madinah bergabung dengan orang musyrik di Makkah, maka orang Madinah tidak boleh meminta balik. Itu rugikan banget ya. Intinya ala kulli hal terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan beragam peristiwa yang mengiringinya, termasuk beberapa sahabat yang mogok dan mutung bahasa sekarang ya. Oh, nggak mau ya sekalian ya. Nah, akhirnya tahun berikutnya tahun 2000 tahun ke-7 Hijriah, 2007 ya. Tahun ke-7 Hijriah Rasulullah dan para sahabat balik ke Makkah melanjutkan umroh yang tertunda tahun kemarin. Itulah umroh di sini. Namanya Umratul Qadha, ganti ya. Baik, ketika masuk kota Makkah, Abdullah bin Rawahah yang tadi saya jelaskan, penyair Nabi Muhammad, beliau bersair. Apa sairnya? Tadi ya, beliau mengatakan, "Khallu banil kuffari an sabili." Berikanlah jalan kepada anak-anak orang kafir, berbahasa kafir ya. Al-yawman nadribukum an tanzilihi. Hari ini kami akan memerangi kalian di rumah-rumah kalian. Darban yuzilul hama an maqilihi, dengan pukulan yang menghilangkan kesedihan dari peraduannya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan menjadikan kekasih terpisah dengan kekasihnya. Itu syair yang diungkapkan oleh Abdullah bin Rawahah ketika masuk kota Makkah di hadapan Nabi di tanah haram, Masjidil Haram. Maka Umar itu protes. Apa kata Umar? Ya Abdullah, kok wani-wani kalau bahasa sekarang? Apa etis kamu bersair satu di hadapan Nabi, yang kedua di Masjidil Haram? Apa jawabannya? Biarkan dia bersair, ya, nggak masalah. Sungguh syair itu lebih menyakitkan mereka daripada anak panah, karena kadang kata-kata lebih nyakitin sampai seumur hidup daripada sebilah pisau yang menggores jari kita. Kan betapa banyak gara-gara kata-kata bangunan rumah tangga yang dibangun 50 tahun. Kakek dan nenek bercerai. Dan betapa banyak gara-gara kata-kata orang itu saling bunuh-bunuhan. Tapi belum tentu satu luka yang digoreskan oleh pedang itu menyebabkan orang itu berbunuh-bunuhan. Dan belum tentu satu luka yang digoreskan oleh pisau yang membuat orang itu dendam sampai setahun. Tapi satu kata terkadang dendamnya seumur hidup ya. Karena ada orang aku wes ora srek ya, wes ora lah kapan mbien dia pernah ngomong ngene-ngene karo aku. Mbien tuh kapan, Bu? Mbien kapan? Saat dulu aku nikah, pada saiki sudah punya cucu mungkin 25 tahun yang lalu. Ya Allah, gara-gara satu kata ya. Baik. Maka Rasul mengatakan syair itu lebih cepat menyakiti dan menghujam ke dalam dada mereka daripada anak panah. Baik. Terakhir satu terakhir biar lengkap. Tengah aja ya baca ya. Saya pilih aja yang tengah karena yang tengah ini paling banyak jumlahnya. Jadi harus adil ya. Ya.
Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Syariku an Simaq bin Harab an Jabir bin Samurah qala jalastu Nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar min 100 marratin wa kana ashabu yatanashaduna syi'ra wa yatadhakaruna asya'a min amri jahiliyah wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahum. Silakan. Menceritakan kepada kami dari Simak dari Jabir bin Samurah yang berkata, aku telah bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 100 kali. Para sahabat beliau saling melantunkan syair dan saling menceritakan beberapa perkara jahiliyah. Sedangkan beliau hanya diam dan kadang-kadang tersenyum. Baik, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bermajlis dengan Rasulullah lebih dari 100 kali. Para sahabat beliau saling melantunkan syair dan saling menceritakan beberapa perkara jahiliyah. Sedangkan beliau hanya diam dan kadang-kadang tersenyum. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi ikut membersamai para sahabat. Yang kedua, bersair itu nggak masalah. Yang ketiga, cerita pengalaman-pengalaman biyen sak durung jilbab pripun nggih ya. Wis sedene nyanyi ya. Oh, biar aku senang mengkono ini ya. Instrukturnya begini-begini ya. Sesama muslimah nggak apa-apa, sesama muslim juga nggak, sesama laki-laki juga nggak apa-apa, ya. Nggak ada larangan, ya. Dan itu tidak dalam bentuk berbangga-banggaan. Hadis berikutnya kita baca saja, nggak perlu saya jelaskan, biar nanti pekan berikutnya langsung bab berikutnya. Kembali kepada yang pojok ya. Hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarik an Abdul Malik an Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu qala asy'aru kalimatin takallamat biha al-arabu kalimatul bait ala kulli syai'in ma khalallahi batilun. Langsung dari Abu Hurairah. Ya. Langsung dari Abu Hurairah hadis 248. Dari Abu Hurairah langsung dari potong dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, syair puisi paling bagus yang pernah diucapkan oleh orang-orang Arab adalah syair langit. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil atau fana. Tadi sudah kita jelaskan. Pojok sana. Ini cuma beda riwayat aja ya. Pojok sana silakan. Hadis 249. Hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr bin Syarih an Abi qala. Langsung dari tadi Amri bin Syarid ya, an Abihi qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ansyabtuhu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Sultin Ats-Tsaqafi. Kullama ansattuhu baitan qala li Nabi sallam hi hatta ansattuhu mi'ata ya'ni baitan faqala Nabi sallam in kada la yuslim. Lanjut. Dari Amr bin Asy-Syarib ya. Langsung dari Amr bin Syarib. Dipotong riwayatnya. Dari Amr bin As-Syarib, dari ayahnya dia berkata, suatu ketika Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membacakan satu syair dari Umayyah bin As-Salam As-Tsaqafi. Setiap aku melantunkan satu bait, beliau bersabda, lanjutkan. Kemudian aku melantunkan satu bait, beliau bersabda, lanjutkan. Hingga aku melantunkan 100 bait syair, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja Umayyah bin As-Salam. Baik, tadi sudah diceritakan hadis ini Abdullah bin Sa'd. Sekarang kita masuk saya sendiri ya macam terjemahannya ya. Hadatsana Ismail bin Musa Al-Fazzari wa Ali bin Juhri wal ma'na wahid qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an Abi. Dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair sekali lagi keponakan ibunda Aisyah istri Nabi. Sehingga beliau ini banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah. An Aisyah, dari Aisyah ya, karena beliau keponakan Aisyah, sering menemui siapa namanya, menemui Aisyah dan sering dimintai bantuan oleh Aisyah. Maklum ibunda Aisyah tidak memiliki
anak qalat kana Rasulullah yad'ul Hasan bin Sabit mimbaran fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar disiapkan mimbar buat Hasan bin Sabit. Siapakah beliau? Beliau adalah penyair Nabi. Tadi sudah saya ceritakan di awal, Nabi punya dua penyair namanya Abdullah bin Rawaha dan Hasan bin Sabit, ya, di masjid. Artinya boleh bersair di masjid. Yakumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tempat berdiri dalam rangka membanggakan atau membela Rasulullah. Jadi sekali lagi boleh kita dan disunahkan untuk membanggakan Nabi. Boleh. Karena sekarang banyak sholawat yang menunjukkan kebanggaan terhadap Rasulullah. Boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Itu bagus malahan ya. Demikian juga untuk membela Rasulullah itu boleh. Dan untuk Nabi tidak masalah. Tapi untuk manusia nggak boleh dipuji kecuali kalau dia itu tidak ada di situ. Kalau Nabi dipuji di hadapannya boleh. Kenapa? Nabi tidak akan sombong selama jenengan dipuji. Baik, kok tambah hayu. Lupa kalau kakinya masih nginjak tegel keramik. Dia serasa sudah naik ke atas awan dia. Beda. Kalau Nabi nggak masalah, selamat, maka Nabi boleh dipuji. Sunnah bahkan ya. Baik jemaah sekalian, kemudian lanjut. Kemudian Rasul bersabda kepada Hasan, Innallaha yu'ayyidu Hasan bi Ruhil Qudus. Sesungguhnya Allah menolong Hasan dengan Ruhul Qudus. Maksudnya apa? Kata-kata dia yang memuji Nabi menyebabkan malaikat Jibril itu senantiasa membersamainya. Jadi kalau ibu-ibu ingin dibersamai oleh malaikat Jibril ya atau oleh malaikat lain, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan salawat yang paling bagus salawat Ibrahimiyah, yaitu yang kita baca saat sholat. Ustaz, salawat lain boleh ya, silakan ya. Ya yang penting benar aja gitu aja ya. Kemudian sehingga ia dapat membanggakan membela Rasulullah. Yang terakhir, haddatsana Ismail bin Musa wa Ali bin Juhur qala, dari Ismail bin Musa dari Ali bin Hujur qala, mereka berdua berkata, haddatsana Ibnu Abi Zinad. Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami Nabi dari bapaknya an Urwah. Sama dari Urwah. Dari siapa? Urwah. Dari Urwah berarti dari siapa? Aisyah ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda sebagaimana lafaz yang di atas. Kok diulangi Ustaz? Yang sebelumnya dari Hisham, yang di atas dari Abizi, yang di bawah dari Abizi Zinad. Ini hanya menguatkan hadis sebelumnya. Ya, biar terbukti bahwa hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab terkait masalah apresiasi dan kata-kata Rasulullah dalam syair. Nabi Muhammad punya syair dan punya penyair ya. Punya syair berarti beliau sendiri yang menciptakan syair, punya penyair berarti ada orang yang sering bersyair kepada beliau. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bun, silakan. Waktunya mendesak, kemudian kita membaca Al-Fatihah dengan satu ayat saja boleh. Contohnya ayat kursi ataupun. Oh, maksudnya tambahan ayatnya. Baik. Al-Fatihahnya lengkap. Baik. Tambah misalkan tambah satu ayat. Ayat kursi. Allahu la. Yuk panjang banget tuh, enggak mepet tuh bener ya. Ya, yang satu yang paling pendek itu Nun, Yasin, Hamim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Shad. Allahu Akbar. Baik, boleh apa tidak? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama, dan ini yang selamat, menyarankan minimal 3 ayat. 3 apa? Ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang 3 ayat surat apa? Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dari sini para ulama berkesimpulan, surat terpendek adalah surat Al-Kautsar. Dan surat itu terdiri dari 3 ayat. Berarti minimal 3 ayat. Itu menurut pendapat yang paling kuat yang saya pegangin. Tapi kalau ada yang
Ustaz, ada yang berpendapat satu ayat? Ada. Ini dicari akeh Bu ya. Ada. Cuma saya pribadi lebih pada yang pertama. Gitu Bu ya. Itu kepepet banget Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Udah mau terbang pesawatnya. Bismillah. Hamim. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Tanpa baca pun cuma Al-Fatihah cukup ya. Gitu. Kalau memang mepet. Ya. Barakallahu fiik. Yang lain silakan. Ya. Tentang sholat itu tadi kan yang biasa dibaca dalam sholat. Siap. Yang baik-baik, tapi kita sering mendengar sholat lain itu seandainya kita mengikuti. Boleh, tadi saya bilang boleh selama salawat itu adalah tidak melampaui batas. Contoh melampaui batas itu apa? Memposisikan Rasulullah sama dengan Allah. Contoh Allahumma sholli ala Muhammad minhu tuftahu kulla babi buglakin atau apalah ya. Salawat senantiasa terlimpah kepada Muhammad karena Nabi Muhammad lah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Nabi Muhammad yang menurunkan hujan. Ini nggak diperbolehkan. Ada kan segitu ya. Tapi kalau seandainya maknanya adalah lewat barokah dari Nabi Muhammad, semua pintu terbuka, kemudian pintu rizki terbuka. Di sini para ulama berbeda pendapat, boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh kalau niatnya maksudnya lewat perantara Nabi Muhammad kebaikan turun. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan nanti disandingkan dengan Allah. Dan Nabi itu sangat antisipatif dalam hal-hal sifatnya syirik. Sampai Nabi memarahi para sahabat gara-gara apa? Masya Allah wa sya'ar Rasul. Tergantung kehendak Allah dan pakai dan. Wa. Kalau bahasa itu, ibu-ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, wa. Wa itu menunjukkan kesetaraan. Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Maha suci Allah, subhanallah. Ataja'alunani niddan lillah. Apakah etis kalian itu menjadikan aku sekutu bagi Allah? Hasyalillah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Kapan? Karena kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'ar Rasul. Terus bagaimana ya Rasul? Ungkapkanlah Masya Allah thumma. Pakai summa. Kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, wa sama summa itu memang menunjukkan kesinambungan tapi beda. Kalau wa menunjukkan kadang kebersamaan, ya. Kalau summa kemudian menunjukkan ada level. Nah, bisa paham ya? Sampai segitu loh. Nabi Muhammad itu mewanti-wanti jangan sampai ada terjatuh dari kesyirikan. Mungkin para sahabat gak syirik enggak, saya yakin. Cuma Nabi Muhammad itu khawatir kalau itu terjadi. Contohnya para sahabat itu pernah melihat melihat ada orang berdoa di kuburan Nabi. Doanya kepada Allah, cuma pinggir di kuburan Nabi. Oleh salah seorang cicitnya Nabi, namanya Ali Zainal Abidin. Mas. Ojo mas, ojo, di sana aja. Ya, kenapa? Saya mendengar dari bapakku Ali Husain, dari kakekku yaitu Ali, dari mbahku, Mbah Buyutku Rasulullah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang dibangga-banggakan. Dibuat ibadah dalamnya. Terus gimana Ustaz di kuburan Nabi? Di kuburan Nabi sholawat, salam lewat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang disunahkan. Ya bukan berdoa. Kalau berdoa ya boleh sih, cuma tadi loh para sahabat mewanti-wanti seperti itu. Nah, cuma sekarang kan masalahnya kuburan Nabi sampai raudhah gitu. Problemnya di situ ya. Ya udah niatnya aja di raudhah. Kalau saya begitu kalau saya. Ya. Wah kalau itu saya kurang serok itu aja sih. Iya makanya saya bilang tadi jangan berlebihan. Kalau Anda berlebihan pujilah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sering kalau jalan-jalan sendiri, apa ungkapan saya? Ya Allah, saya mencintai ya Allah, dan jadikan aku adalah orang yang paling ku cinta. Ya Allah, aku cinta sama kamu ya Allah. Boleh seperti itu. Kemudian ya Allah, aku mencintai Rasul ya Allah. Jadi kalimat itu Allah dulu ya Mas. Allah dulu, baru kemudian Rasulullah SAW. Orang kalau cinta Allah tuh pasti selamat. Cinta Allah di atas segala-galanya. Ya, pasti mencintai Rasul. Tapi kalau seandainya cinta banget sama Rasul berlebihan, nanti lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mengingatkan jangan angkat
dan berlebih-lebihan dalam menghormatiku sebagaimana Kristen berlebih-lebihan menghormati Aisyah. Faqulu, ucapkanlah abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah menunjukkan bahwa beliau sama dengan manusia, Rasuluh menunjukkan beliau di atas manusia pada umumnya. Barakallahu fiik. Begitu ya Bun? Cukup? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan pada Februari ya. Februari. Kemarin libur ya? Oh, baik. Subhanallah, sudah ya? Sudah selesai kok ya. Silakan kalau ada yang mau pulang duluan. Ya, mau pulang duluan saya. Siap, Bun? Sambil aku saya. Oh ya, barakallahu fiik, terima kasih banyak. Enggak sih. Dari tadi.